Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'dana bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والمكرمات, seluruh jamaah Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, Allah senantiasa ridhoi dan berkahi. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah, pagi di mana kita Allah mudahkan untuk bersama-sama salat subuh berjamaah, bersama-sama berzikir dan berdoa, dan sama-sama kita isi dan sempurnakan dengan melanjutkan kajian rutin kita pada Sabtu pekan ketiga. Marilah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap niat, ketulusan dan takarrub kita Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya sebagai ibadah kita yang akan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah akan catat di dalam lembaran-lembaran amal kita dan akan menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita mohonkan kiranya senantiasa tercurah teruntuk baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau sehingga kita semua dengan segala kekurangan, kekhilafan dan banyak dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat melalui beliau. Baginda Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita sehingga kita semuanya diampuni dan bisa menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, tanggal 25 atau 26 Sya'ban ya. Kalau tanggal Masehinya insya Allah nggak lupa ya, tanggal berapa? Tanggal 17 atau 18? 14. Kalau Masehi nggak lupa, khususnya kalau udah tanggal tua karena udah nunggu-nunggu. Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, sehat walafiat kepada kita sehingga
sepakat puasanya hari Kamis atau Jumat atau Rabu. Biasanya kalau mulai puasa sepakat untuk yang belakang. Kalau Lebaran sepakat untuk yang duluan, gitu ya. Nah itu paling enak. Kalau puasa sepakat kita yang pilih yang belakangan aja. Kalau Lebaran kita sepakat pilih yang duluan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini sepakat ya, nggak ada perbedaan ya antara organisasi yang ada di Indonesia ya, besar-besar khususnya. Nah insya Allah mudah-mudahan sepakat nanti puasanya hari Kamis. Insya Allah. Oleh karena itu mungkin biasanya kita ngaji sirah yang secara rutin berurut ya. Ini mungkin agak beda sedikit. Sirahnya adalah tentang tasyrik, itu tentang disyariatkannya berpuasa. Bahwa awal mula disyariatkan puasa itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah pada tahun kedua Hijriah, berarti sudah lama ya. Beliau berjuang menyampaikan risalah Islam ya. Di Mekah saja udah 13 tahun. Nanti beliau pindah atau hijrah ke Madinah, baru pada tahun kedua ada ayat ya, yang memerintahkan umat Islam, Nabi Muhammad dan semua para sahabat, para umatnya untuk berpuasa. Dalam sirah disebutkan itu tepatnya hari Senin tanggal 10 Sya'ban. Berarti lewat nih. Sebelum nisfu Sya'ban ya. Diperintahkan untuk berpuasa. Allah turunkan ayat, semua pada hafal, ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu bagi kita umat Islam, momen Ramadan ini harusnya bagaimana? Dalam banyak hadis ataupun kita membaca sejarah atau sirah para ulama salaf ya, ternyata momen Ramadan itu begitu penting bagi mereka, begitu berarti ya. Kenapa? Karena ini bagian dari rahmat Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad, yang Allah kasih umur itu tidak panjang, relatif pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-an sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit orang yang melewati umur 70. Jadi kalau ada orang yang umurnya sudah di atas 70 itu berarti kategori manula, manusia langka ya kan? Iya, karena kata Rasulullah SAW, wa qalilun man yujawizu dzalik, sedikit orang yang lebih dari 70. Nah, ini orang-orang istimewa. Orang istimewa yang di atas 70 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik ya adalah orang yang Allah kasih umur panjang lalu digunakannya untuk beramal soleh. Jadi pastikan kalau ada orang umurnya di atas 70, kita dapati di masjid, tekun ngaji, ikut hadir di majelis, ini pasti orang baik insya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang baik itu orang yang panjang umurnya, terus digunakan untuk beramal soleh, baik amalnya, panjang umurnya. Nah ini kalau ada, masya Allah, ini satu kemuliaan dari Allah SWT. Nah sebaliknya berarti apa? Mafhum mukhalafahnya dalam bahasa fikihnya, bahasa usul fikihnya itu
mafhum mukhalafahnya. Berarti orang yang terburuk ya, kalau Allah kasih umur panjang tapi digunakan untuk melakukan maksiat dan dosa, tidak digunakan untuk beramal soleh. Makanya salah satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini kesempatan untuk menambah kebaikan. Ya Allah, tolong kasih tambahan umur kalau memang saya gunakan umur itu untuk kebaikan. Tapi kira-kira kalau sudah nggak digunakan untuk kebaikan, mendingan apa? Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati ini sebagai penutup berbagai macam kemaksiatan dan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita dikasih umur panjang itu hanya untuk menambah dosa, ya mendingan gak usah dikasih umur panjang. Jadi Masya Allah, begitu pentingnya momen Ramadan bagi kita umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad. Jadi umat Islam itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat-umat Nabi terdahulu pun yang mengikuti Nabi Allah Rasulullah itu adalah umat Islam. Nabi Ibrahim, Nabi sebelumnya, makanya katakan wa ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Jadi klaim-klaim yang dikatakan oleh mereka bahwa Nabi ini Nabi mereka dengan agama yang berbeda, berarti tidak benar. Jadi umat Nabi Muhammad yang Allah kasih umur pendek kisaran 60 sampai 70 itu kalau dihitung-hitung mau berlomba, mau hebat-hebatan prestasi amalnya bersaing dengan umat-umat terdahulu pasti nggak bisa. Hitung-hitungannya itu ya walaupun dikasih kerja keras kayak apa karena pendek waktunya ya. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata umat Nabi Muhammad itu Allah kasih 3 hal keistimewaan, dan sebagaimana juga mungkin umat-umat dahulu Allah. Apa 3 keistimewaan? 1, Allah kasih amalan-amalan unggulan. Amalan-amalan yang apabila kita tahu lalu kita amalkan, amalan ini memberikan apa? Limpatan pahala keutamaan yang besar. Jadi kita mencari amalan-amalan apa saja ya yang kira-kira dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala keutamaan yang besar. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah kasihkan juga kepada kita umat Nabi Muhammad tempat-tempat yang istimewa, di mana tempat itu bila kita gunakan, kita dalam tempat itu melakukan amal soleh ya, kita akan juga mendapatkan lompatan pahala dan keutamaan amal. Baik itu di tempat di mana kita kalau berdoa dijawab, ada namanya kalau kita pergi umrah ada multazam, ada raudhah ya. Raudhah itu tempat antara kamar Nabi SAW sampai ke mimbar beliau. Jadi itu namanya raudhah. Kalau kita berdoa insya Allah istajabah. Ada multazam ya, antara Hijr sampai pintu, antara Hijr dengan pintu Ka'bah. Kemudian ada satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang itu menyengajakan rihlah atau pergi ke suatu masjid dengan keyakinan bahwa masjid itu lebih utama, lebih afdal daripada masjid lain, kecuali 3 masjid.
Jadi maksudnya bahwa masjid ini adalah satu tempat yang paling baik di muka bumi. Kata Rasulullah SAW, khairul biqa'i 'alal ardi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di atas bumi ini adalah masjid-masjid. Karena setiap masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum masjid itu derajatnya di sisi Allah itu sama. Semua sama. Enggak ada yang lebih hebat dari yang lain, kecuali semua sama, tapi kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Mekah. Kemudian Masjidi Hada, masjidku ini, itu Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita memang disyariatkan, dibolehkan secara khusus kita niat untuk pergi ke satu masjid supaya mendapatkan keutamaan yang lebih, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid itu ya kita anggap sama saja. Boleh nggak sih? Ya boleh, tapi tidak boleh meyakini bahwa masjid ini Masjid Al-Jabbar. Sekarang nih lagi keren ya. Siapa yang Masjid Al-Jabbar nih? Masjid Al-Jabbar lagi viral nih. Kalau kita niatnya untuk datang ke sana dalam rangka melihat bagaimana indahnya desain bangunannya, kemudian kepengen ya rihlah dalam artian untuk melakukan satu hal yang biasa, ya nggak apa-apa, boleh aja. Tapi kalau kita meyakini bahwa Masjid Al-Jabbar itu lebih hebat, lebih afdal sholat di situ daripada Masjid Al-Kautsar, ini nggak boleh, nggak ada dalilnya. Atau dulu mungkin 15-20 tahun yang lalu Masjid Kuba Mas, itu viral juga itu zaman itu, karena waktu itu medsos belum terlalu masif kayak sekarang. Tapi itu juga luar biasa, itu setiap hari macet. Nah, itu nggak boleh kita yakini bahwa masjid itu lebih afdal daripada masjid yang lain ya, karena nggak ada dalilnya. Yang boleh itu hanya Masjidil Haram. Kata Rasulullah SAW, sholatun fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram itu keutamanya sama dengan 100.000. Jadi kalau kita dapat kesempatan sholat di Masjidil Haram itu keutamaannya di sisi Allah itu sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Kalau Masjidil Nabawi itu adalah 1.000. Sholatun fi masjidi hada ka'alfi sholatin fi ghairihi. Sholat di masjidku ini seperti 1.000 sholat di masjid yang lain. Kalau Masjidil Aqsa ada riwayat yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 500. Tapi juga ada fatwa ulama kalau sekarang apakah memang benar disyariatkan pergi ke Masjidil Aqsa. Karena sekarang Masjidil Aqsa itu istilahnya DKM-nya yang menguasai semua itu adalah orang-orang Israel. Dan setiap kita ini para jamaah pergi ke sana untuk pergi ke Masjidil Aqsa itu sebetulnya duitnya itu masuk ke pemerintahan Israel. Dan pemerintahan Israel kita tahu adalah pemerintahan yang menjajah Palestina, dan mungkin duit kita itu yang masuk ke sana untuk visanya itu dan seterusnya itu ya untuk biaya mereka untuk menembakkan saudara-saudara kita. Jadi makanya ada fatwa, nanti suatu saat ketika Masjidil Aqsa sudah kembali ke tangan pemangkuan umat Islam, Palestina sudah merdeka, ya mungkin itu nggak ada pertentangan antara para ulama. Tapi kalau sekarang itu banyak ulama yang memfatwakan tidak dulu. Ini wallah. Jadi intinya bahwa alokasi amal-amal unggulan, alokasi tempat-tempat yang istimewa. Tapi yang tidak kalah penting adalah Allah kasih waktu yang sangat istimewa. Waktu yang istimewa yang manakala kita gunakan waktu itu untuk bertakarrub kepada Allah, berbakti kepada Allah, Allah akan tinggikan derajat kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan lipat gandakan tabungan amal kita. Di antara waktu yang istimewa yang apabila
apabila kita gunakan ini, kita akan Allah angkat derajatnya, Allah akan ampuni dosanya, akan Allah lipat gandakan pahalanya adalah bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan. Maka beruntung sekali lah orang-orang yang apabila Allah kasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, lalu gunakan dia untuk melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan berlipat ganda kebaikan. Sebaliknya, sungguh betapa ruginya orang-orang yang Allah kasih kesempatan untuk berjumpa dengan momen yang istimewa bulan Ramadan ini, lalu dia lewatkan begitu saja, dia tidak gunakan untuk sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis bahwa ketika menjelang Ramadan, beliau selalu mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan akan pentingnya momen ini jangan dilewatkan. Kata Rasulullah SAW, ayyuhan nas qad ja'akum Ramadan, wahai manusia, wahai para sahabatku, akan segera datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah. Berkah itu apa sih? Berkah para ulama banyak mengartikan numul khair atau ziyadatul khair, yaitu kebaikan yang bertambah terus, ya. Kebaikan yang tentu kebaikan yang hakiki, kebaikan menurut Allah, ya. Itu ditambahnya kebaikan. Jadi kalau syahrul mubarak, bulan yang Allah berkahi, artinya semua di dalam bulan Ramadan itu kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan, akan selalu bertambah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, di bulan itu Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jannah, di bulan itu pula Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, abwabul jahim, Allah tutup untuk kalian pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradus syayatin, Allah belenggu di bulan itu setan-setan. Nah, ini yang sangat istimewa, dikatakan fihi lailatun, di bulan itu ada malam, fihi lailatun, di dalamnya ada malam, khairun min alfi syahr, yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang membuat umat Nabi Muhammad istimewa. Umurnya pendek, tenaganya lemah, fisiknya juga enggak sekuat orang-orang sebelumnya, tapi Allah kasih kesempatan untuk meraih prestasi pahala amal berlipat ganda. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada malam yang apabila kita bisa meraihnya itu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung di tahunkan itu ada yang menghitung sekitar 83 tahun. Jadi kalau orang selama hidupnya setiap tahun dapat sekali, tahun ini dapat 83 tahun, tahun berikutnya 83 tahun, berarti umur umat Nabi Muhammad walaupun hanya 60 sampai 70, tapi dia bisa berlipat-lipat. Makanya ada satu riwayat, 2 orang sahabat Nabi itu masuk Islam bersama, 2 sahabat masuk Islamnya bersama. Lalu setelah masuk Islam, kemudian dua-duanya ketika Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah, ikut hijrah juga. Setelah hijrah ternyata ini nasibnya berbeda. Yang satu sama-sama orang soleh, sama-sama sahabat yang rajin beribadah, sama-sama rajin berjihad. Yang satu itu meninggal ketika dalam peperangan, mati syahid sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid dalam peperangan. Yang satunya yang lebih dulu mati syahid.
Lalu yang satunya masih hidup, dia baru mati 1 tahun kemudian. Tapi matinya atau wafatnya ini yang kedua bukan dalam rangka peperangan, bukan mati syahid di medan laga, bukan. Lalu disebutkan dalam riwayat itu ada seorang sahabat yang bermimpi didatangkan ke surga. Setelah itu dia ada di pintu surga, dilihatlah ternyata orang yang dimasukkan ke dalam surga yang lebih dulu itu adalah sahabat yang meninggalnya 1 tahun lebih belakang daripada sahabat yang mati tahun sebelumnya dalam keadaan syahid. Si fulan yang tadi mati belakangan suruh masuk surga. Habis itu suruh masuk surga berikutnya yang mati syahid. Terus dia pengen masuk surga, jangan, kamu belum waktunya. Terus suruh pulang, dia terus terbangun. Oh, rupanya mimpi. Lalu dia itu mimpi itu langsung sambil dia bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, oh iya si fulan nih kok yang mati syahid malah di belakangan masuk surganya. Ini yang nggak mati syahid kok malah duluan. Sampai akhirnya berita itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW ketika sahabat merasa kok aneh ya, bukankah jihad fisabilillah apalagi mati di medan perang ini amalan yang paling puncaknya? Kata Rasulullah SAW, dirwatu sanamil Islam al-jihad. Jihad itu adalah puncak pengabdian seorang hamba dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW ketika para sahabat banyak seolah-olah mempertanyakan, kok aneh, kok enggak sih mati jihad dulu, yang mati fisabilillah dulu yang masuk surga. Lalu Rasulullah SAW menepis keanehan mereka. Kata beliau, alaysa asha sanatan ba'da, alaysa asha sanatan ba'da, bukankah fulan yang mati belakangan ini dia hidup lebih panjang 1 tahun? Oh ya betul wahai Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya lagi, alaysa qad adraka Ramadan, bukankah fulan yang meninggalnya belakangan ini dia telah berjumpa dengan Ramadan? Jadi artinya apa? Dengan dia itu mendapatkan sekali Ramadan, mungkin dia juga qadarullah dia mendapatkan Lailatul Qadar, dia dapat prestasi amal yang luar biasa. Sampai orang yang meninggalnya mati syahid pun derajatnya lebih tinggi dia karena dia tadi mendapatkan lompatan keutamaan amal yang luar biasa. Jadi artinya ini masya Allah ya, kata Rasulullah SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu hadis ini ditutup sama Rasulullah SAW dengan peringatan, seolah-olah itu jangan sampai terlewatkan. Kata beliau, man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa di antara kalian yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan, sungguh dia itu berarti terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain. Maksudnya jangan sampai gitu. Ibaratnya kalau sampai orang itu ada kesempatan berjumpa Ramadan gak dapat kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia rugi banget. Nah makanya masya Allah kita kira-kira dengan waktu yang mungkin sudah tinggal beberapa hari lagi, apa yang perlu kita siapkan ya? Apa kira-kira yang penting untuk kita siapkan sehingga kita bisa memaksimalkan ya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Para ulama membahas tentang kaifa nastaqbilu Ramadan. Bagaimana cara kita menyongsong atau menyambut Ramadan. Pertama, nastaqbiluhu bil farhi was sururi. Yang pertama kita menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira dan
Jadi tadi banyak orang yang begitu mendambakan ya berjumpa dengan Ramadan. Maka siapapun ketika mendapatkan bulan Ramadan pasti ada satu karunia. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau, ulama-ulama soleh dahulu itu membagi satu tahun ini menjadi dua bagian. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa selalu terus minta supaya dapat kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Di 6 bulan sebelumnya. Kalau kita ada sebagian yang berdoa tapi bukan 6 bulan, paling 2. Itu pun jarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab, kemudian berkahi pula pada bulan Sya'ban. Nah, itu baru Ramadan. Berarti Rajab dan Sya'ban saja. Nah, itu pun banyak orang menentang, itu doa itu enggak ada, Nabi enggak mengajarkan doa itu. Ya kalau yang namanya doa mah itu perintahnya umum. Ud'uni astajib lakum. Ya berdoa silakan, asal berdoanya kepada Allah, yang diminta yang baik-baik, ya kan? Ya masalahnya silakan. Apalagi udah bisa pakai bahasa Arab lebih mantap. Bahasa Indonesia pun atau bahasa masing-masing juga Allah Maha tahu. Intinya kalau berdoanya untuk Allah, kepada Allah untuk kebaikan, ya silakan. Asal jangan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini, ya itu tak boleh. Itu namanya berdusta atas nama Nabi. Tapi kalau baca doa apa saja, asalkan yang baik-baik kepada Allah, silakan. Asal jangan dinisbatkan, diklaim ini hadis Nabi, nggak boleh, ya kan? Itu termasuk berdusta atas Nabi, itu diancam sama Allah, diancam sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama aku berarti dia sudah mengambilnya, kapling, mengambil bagian di neraka. Jadi nggak boleh. Ya kalau ada ulama salaf yang berdoa 6 bulan sebelumnya. Kalau kita udah paling sebulan, 2 bulan. Kenapa begitu penting? Ya karena mereka menganggap bahwa itu satu karunia. Orang kalau dapat kesempatan berjumpa dengan Ramadan itu adalah satu rahmat, satu karunia dari Allah SWT. Lalu mereka membagi yang 6 bulan sebelum Ramadan untuk berdoa supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, setelah lewat Ramadan dia berdoa terus selama kurang lebih 6 bulan sesudahnya untuk berdoa supaya amal-amal ibadahnya diterima di bulan Ramadan. Jadi masalah luar biasa sekali. Makanya para ulama menyebutkan salah satu supaya membuat kita ini semangat menyambut, merasa ini satu kebaikan, karunia yang tidak diberikan kepada setiap orang. Bukankah kita juga merasakan ya, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita mungkin tahun lalu masih bisa tarawih bersama kita, iftar jamaah sama kita, tahun ini sudah nggak bisa. Itu artinya bahwa berjumpa dengan Ramadan itu satu kemuliaan. Dan kata Allah SWT, ketika Allah berikan karunia kepada kita, Allah karuniakan rahmat kepada kita, maka kita wajib bergembira dan bersyukur. Kata Allah SWT, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya kita orang Islam kalau dapat karunia dari Allah, rahmat dari Allah, itu hendaknya bergembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia-karunia Allah ini, kesempatan berjumpa Ramadan dan kebaikan-kebaikan yang lain itu semua lebih baik dari apa yang kita upayakan. Setiap hari kita sibuk dengan urusan-urusan dunia dan seterusnya, itu semua itu jauh lebih baik. Jadi para ulama menasihatkan kepada
kita pertama nastaqbiluhu bil farahi was surur, selalu dia menyambut Ramadan dengan senang ya. Ada hadis tapi ini hadis dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Palsu itu artinya hadis yang dibuat oleh manusia terus dinisbatkan kepada Nabi. Kalau dhaif itu banyak sebabnya. Bisa karena sanadnya nggak nyambung, bisa karena perawi kualitas kejujurannya kurang, atau ada ilat, ada sebab-sebab yang menyebabkan lemahnya hadis. Itu namanya hadis dhaif. Kalau hadis palsu atau hadis maudhu itu memang hadis yang sengaja dibuat kemudian dinisbatkan kepada Nabi. Ini ada yang mengatakan bahwa hadis man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran, ini hadisnya ada yang menurut para ahli hadisnya itu hadisnya palsu. Palsu itu artinya memang enggak ada. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari neraka. Ini bombastis sekali memang. Hanya dengan gembira. Akhirnya udah habis gembira nggak puasa, nggak tarawih, itu kayak kelihatannya logis juga gitu ya. Nah nanti coba yang parah ini kita tanyakan kepada ahli hadis, bener nggak hadis ini? Tapi di sebagian ustadz, sebagian masyarakat, terutama apalagi kalau ibu-ibu rajinnya, kemudian ada disampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Kelihatannya mantap banget ustadz yang menyampaikan. Karena ibu-ibu gak ngaji hadis, dengar kayak gitu di atas orang. Makanya orang termasuk dosa besar adalah menisbatkan kepada Nabi, berdusta atas nama Nabi. Nah, jadi tapi intinya bahwa kita bergembira dan bersyukur atas karunia kesempatan dengan Ramadan itu memang disyariatkan. Tapi yang mengatakan bahwa orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan Allah haramkan jasadnya masuk neraka, ini hadisnya menurut para ahli itu maudhu. Yang kedua, nastaqbiluhu bintihazil fursah al-ghaliyah. Yang kedua adalah ketika kita dikasih kesempatan berjumpa dengan Ramadan, kita menyambutnya dengan menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang mahal. Al-fursah al-ghaliyah. Fursah itu kesempatan. Kata orang kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kesempatan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sama ya, kita kan para ulama menasihatkan kepada kita kalau berjumpa Ramadan ini rasakan sebagai Ramadan terakhir, biar kita bersungguh-sungguh. Kita yakini ini barangkali Ramadan terakhir, walaupun kita nggak boleh yang mengklaim bahwa kita menganggap bahwa ini Ramadan terakhir ya. Tapi maksudnya supaya kita bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan ini, rasakan ini sebagai Ramadan terakhir. Sama dengan sholat terakhir, orang mau dieksekusi ya sholat, makanya kalau sholat khusyuk banget ya. Nah, harusnya kita juga menurut nasihat para ulama begitu. Bagaimana kita menggunakan kesempatan Ramadan ini sebagai momen yang penting banget yang kita harus gunakan sebaik-baiknya. Dan kemuliaan seseorang itu yang kayak dikatakan dalam hadis, badirul fursata, badiru bil a'malis salihat. Hendaknya kalian bergegas menyambut ya seruan amal-amal saleh. Kalau dalam ayat Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Wasari'u, bergegas untuk meraih ampunan. Nah, ini bagi kita umat Islam, Ramadan ini adalah satu fursah, satu kesempatan istimewa yang Allah berikan kepada kita, yang harusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, biar cepat saja,
nastaqbiluhu bi al-azmi wa tajdidin niyyah. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan itu dengan memasang niat atau memperbarui niat ya, dan mempunyai tekad yang kuat. Jadi kita pastikan juga kontrol hati kita supaya kita betul-betul menjalani ibadah-ibadah Ramadan ya. Ibadah-ibadah Ramadan itu banyak ya, puasanya, tarawihnya, dan berbagai macam yang terkait dengan Ramadan itu. Dengan kita niatnya itu harus benar. Niatnya adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT dan memasang tekad yang kuat. Jadi mulai sekarang kita sudah niat ya, supaya kita menggunakan momen Ramadan ini untuk melakukan amal-amal tertentu, punya tekad, punya target ya. Syukur-syukur momennya masing-masing kita sudah mentargetkan puasanya pasti ya, karena wajib, nggak ada puasa yang bolong. Pastikan kalau bolong karena ada sakit, kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi orang yang dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar ya, maka harus dihitung, harus diganti. Artinya kita sudah niatkan, tekadkan puasanya pasti lengkap. Kalau ada halangan, nah itu menjadi tanggung jawab kita ya. Kalau halangan itu masih yang dibolehkan orang tidak berpuasa itu apabila ada safar atau sakit ya, mudiknya terlalu jauh berat ya, maka akhirnya kita tidak puasa, maka harus diganti, harus dikodok. Kita buat target yang lain. Namanya target bulan Ramadan ada bulan Al-Quran. Kita target namanya minimalnya kita mau menghatam Al-Quran. Kalau mau menghatam Al-Quran itu ya berarti satu hari harus membacanya satu juz. Masa nggak bisa? Bisa, insya Allah ya kan. Syukur-syukur ada yang mentargetkan lebih dari itu. Apalagi amalan-amalan yang menjadi target kita. Ada, kalau kita nonton TV itu ada dulu acara, masih ada bangga itu. Jadi acara ada satu sponsor atau apa itu nyari orang, kemudian dia suruh belanja dalam waktu setengah jam, suruh milih apa yang paling apa itu, lalu dia kasih alarm, langsung dia manggil apa bagi dia apa yang kira-kira dalam waktu yang setengah jam itu dia dapat barang-barang yang paling berharga karena mau dibayar sama sponsor ini. Jadi dia dapatnya biasanya milih yang apa, barang-barang elektronik kali yang mahal itu. Begitu udah selesai. Sama dengan kita. Ini Allah kasih kesempatannya bulan Ramadan, dari satu Ramadan sampai nanti Lebaran ini silakan. Ini banyak yang ditawarkan hidangan-hidangan amal. Ada baca Quran, ada sedekah, ada ngasih iftar, ada etikaf, ada macam-macam, taraweh. Jadi kita harusnya dengan momen ini kayak tadi, kita kira-kira milih mana. Dan amalan yang insya Allah tidak kita lakukan lagi, utamanya diantaranya apa? Bulan Ramadan dan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Silakan. Karena kata Rasulullah SAW, kalau ini yang normal ya di luar bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun. Ini yang normal. Kata Rasulullah SAW, siapapun di antara kalian yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran ini, maka baginya akan Allah berikan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Jadi normalnya itu dalam hari-hari yang biasa, bulan selain bulan Ramadan itu
seluruh kebaikan. Kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim. Jadi begitu banyak ya. Kalau kita baca satu halaman saja itu sudah berapa huruf? Ya, jadi ini termasuk amalan unggulan. Kalau kita dikasih kesempatan untuk belanja dalam waktu yang paling singkat, pasti kita cari produk atau dagangan yang paling mahal ya, karena mau ada yang bayar. Sama kita. Apalagi kita tentu saja tarawehnya dan seterusnya. Silakan kita usahakan pasang tekad untuk menggunakan momen Ramadan ini untuk melakukan amal soleh yang maksimal dengan niat tajdidun niat, karena amal seseorang itu tidak akan diterima kecuali niatnya adalah karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi perbaiki niatnya, luruskan, sama perbaiki tekadnya. Yang keempat, nastaqbiluhu bitaubah. Yang keempat, kita sambut Ramadan dengan kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bertaubat. Kenapa taubat kok nunggu Ramadan? Bukankah setiap saat kita harus bertobat? Karena kita setiap saat banyak dosa. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam satu hari beliau diriwayatkan tidak kurang baca istighfar berapa? 100 kali. Fa inni atubu mi'ata ma'arrah. Saya bertobat 100 kali. Ya, dan riwayat 70 kali. Ya, kalau Rasulullah SAW orang sudah paling sempurna, dosanya sudah diampuni, amalnya semua diterima, aja masih beristighfar 100 kali, apalagi kita. Ya, artinya kita memang setiap saat harus banyak bertobat, beristighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, ya orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya nasuha, supaya Allah ampuni dosa-dosa kalian. Hebatnya ini Allah, kalau ada orang berdosa sudah salah, lalu dia berdosa kan salah, lalu dia minta maaf, sama Allah dikasih maaf, sudah dimaafkan, tapi dikasih bonusnya, sudah kasih maaf, terus Allah masukkan ke dalam surga. Ya, beda kalau orang salah kepada kita, kadang-kadang mau kita maafin aja udah berat banget itu. Akhirnya dikasih maaf, ya sudah dimaafkan aja. Tapi kalau Allah enggak, ada orang bersalah, minta maaf, sudah dimaafkan, dikasih bonusnya apa? Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kita bertobat. Jadi pertanyaan tadi, kenapa sih tobatnya baru sekarang? Ada para ulama menjelaskan kenapa kita menjelang Ramadan bertobat. Karena Ramadan itu musim kita melakukan berbagai macam taqarrub ibadah kepada Allah. Dan seseorang itu tidak akan bisa merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah, manakala di hatinya itu masih penuh dengan dosa. Makanya kita kalau pengen merasakan lezatnya nanti melakukan ibadah-ibadah Ramadan itu, pasti kita masuk ke Ramadan dengan hati yang sudah bersih ya. Karena seorang hamba, dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal 'abda idza adnaba dhanban nakata fi qalbihi naktatun sauda. Kalau seorang hamba melakukan perbuatan dosa, itu dosa itu ternyata akan meninggalkan noda, bekas noda di hati. Kalau noda-noda itu terus setiap hari dosa-dosa, lama-lama akan menjadi kerak, akan menutup. Ya, kata Allah SWT, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak, bal rana, tapi telah menutupi ala qulubihim, di atas hati
hati mereka tertutup, maka yaksibun, apa yang mereka lakukan. Jadi dosa-dosa kita yang kita lakukan itu bisa menjadi penutup hati. Nah, kalau hatinya sudah kotor, tertutup dengan berbagai macam dosa itu, kita tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Yang terakhir, yang kelima, nastaqbiluhu, kita menyambutnya bulan Ramadan dengan mempelajari amalan-amalan atau ibadah-ibadah Ramadan. Kita buka kembali apa-apa yang perlu kita ingat, kita refresh ya. Karena amal itu tadi disebutkan syarat diterimanya amal itu ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 2. Yang 3 itu, kalau yang menyebut 3 maksudnya adalah syarat terkait dengan akidahnya. Seorang yang diterima amalnya itu pertama pasti akidahnya sebagai orang mukmin. Orang kafir, orang yang tidak beriman. Dalam perspektif kita, orang yang tidak Islam berarti orang kafir. Dalam perspektif kita umat Islam yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada seperti yang kita yakini dalam rukun iman, itu berarti orang kafir. Begitu. Jadi mereka dianggap berarti gimana? Ya terserah Allah, karena Allah SWT ya mensyaratkan bahwa diterimanya amal itu memang harus beriman. Kok kelihatannya nggak adil dong? Kan banyak orang yang begitu baiknya. Kalau ada orang sakit yang paling duluan mau besuk, kalau ada apa-apa dia paling nolong duluan. Pokoknya di masyarakat dia nomor 1 deh baiknya. Sementara orang muslim ini memang sih muslim, tapi kadang juga ya nggak bagus, suka bohong, ke masjid juga nggak sandal yang baru, apa namanya kan. Tapi kenapa dia yang diterima amal, yang ibadahnya nanti diterima masuk surga? Ya persoalannya ini kan Allah SWT yang menentukan kriterianya orang masuk surga itu yang beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun dia itu baik, tapi sama Allah sendiri ya, yang menciptakan, yang ngasih rizki, yang ngasih segalanya, dia tidak mengakui, kan persoalan. Jadi syarat yang pertama pastinya dia seorang mukmin. Makanya kata Allah SWT, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif. Perumpamaan amal orang-orang kafir itu seperti apa? Seperti debu yang diterpa angin. Ya, habaan manthura. Kenapa? Karena Allah yang nggak mau berkenan. Kamu ngapain sih kamu berbuat baik, bisa nolong ini, bisa itu, tapi kamu sama saya nggak mengakui. Suruh sholat, sujud kepada saya, kamu nggak mau. Suruh ngikutin perintahku, kamu nolak. Ya, nah Allah nggak mau. Yang kedua tadi harus niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas. Terus yang ketiga harus benar. Untuk benar ini kita harus pakai ilmu, harus ngaji. Makanya kita sebelum Ramadan pastilah kita juga ilmui kembali apa sih amalan-amalan yang akan kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang ibadah itu adalah syariat wahyu dari Allah. Syariat itu artinya Allah yang atur. Syarat rukunnya, ketentuannya itu dari Allah. Beda dengan budaya atau adat istiadat, itu kreasi kita. Tapi namanya ibadah itu nggak boleh. Nggak boleh orang itu berinovasi, improvisasi dalam ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah-ibadah ritual yang terikat dengan syarat rukun dan ketentuan tertentu. Beda kalau ibadah-ibadah ghairu mahdhah ya, kaitannya dengan serawungan dengan sesama, itu bolehlah kita berkreasi ya, karena ini masalah terkait dengan adat istiadat atau adat-adat yang baik ya, yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi harus beriman, harus ikhlas, yang ketiga harus
berilmu atau harus benar sesuai dengan petunjuk Allah dan dengan petunjuk Rasulullah SAW. Baik, waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita umur panjang, sehat sehingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengisinya dengan melakukan amal soleh, dan Allah SWT berkenan dan menerima setiap amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga Allah angkat derajat kita, ampuni dosa-dosa kita, dan kita keluar dari Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena mengharap ridha Allah dan ampunan Allah, maka Allah SWT akan ampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Apa ada yang mau sharing atau langsung sudah pintar semua, paham semua? Langsung ya. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham semua, insyaallah sudah pintar semua. Kita tutup dengan membaca doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi dan memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin.